Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Saya Komarudin Rahmat. Pada bagian ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang stroke pemula. Di episode ini saya akan membahas tentang dampak psikologi terhadap stroke pemula. Apa itu? Yaitu perasaan terdalam dari orang-orang yang terkena stroke. Berdasarkan pengalaman saya dan juga orang-orang yang terkena stroke yang saya amati, bahwa pikiran-pikiran negatif umumnya mengiringi terjadinya stroke. Apakah itu karena was-was, karena cemas, karena gagal bisnis, karena tekanan-tekanan tertentu dan lain sebagainya. Karena itu ini penting, harus dihilangkan dalam periode pertama. Karena kalau tidak, maka kita terlambat untuk menanganinya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara membunuh pikiran-pikiran negatif yang membuat perasaan galau itu. Di sini saya akan mengulang bagaimana terjadinya proses terjadinya stroke. Pada umumnya, stroke itu disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Jadi prosesnya saya ulang lagi supaya lebih jelas, bahwa akibat terjadinya penumpukan lemak jenuh di dinding-dinding pembuluh darah atau akibat kental darah, maka tekanan darah kita menjadi kencang, menjadi tinggi. Salah satu contoh misalnya, karena sempitnya pembuluh darah otak itu akibat terjadinya penyempitan disebabkan oleh menempelnya lemak-lemak jenuh atau kolesterol tinggi di dinding pembuluh darah. Saya umpamakan seperti kita sedang menyiram air kembang. Ketika kita tutup mulut selang air itu, maka tekanannya menjadi tinggi, menjadi keras. Mungkin Anda bisa coba sendiri. Jadi dari situ itu sudah tinggi. Kemudian yang bahaya adalah, yang saya sudah sampaikan adalah tekanan darah tinggi diastolik yang di bawah itu yang disebabkan oleh dari pikiran negatif dan perasaan galau. Itu yang menyebabkan tekanan darah tinggi kita menjadi cepat terkendali dan kemudian membentur dinding pembuluh darah otak. Itu bisa terjadi penyumbatan atau bengkak, atau bisa juga pecah pembuluh darah. Nah, jadi yang ingin kita selesaikan adalah sebelum kita melakukan terapi-terapi fisik, maka ini sangat penting sekali kita benahi, yaitu bagaimana pikiran negatif yang mengiringi kita itu kita hilangkan. Bagi muslim seperti saya tahu caranya, yaitu dengan metode zikir. Tapi bagi non muslim juga bisa dilakukan sesuai dengan caranya. Yang penting prinsipnya adalah bagaimana menghilangkan pikiran negatif itu, seperti was-was, cemas, marah, benci dan sebagainya, itu dapat dihilangkan dan kemudian kita alihkan kepada yang positif. Menurut ajaran Sufi, zikir la ilaha illallah itulah zikir yang paling tertinggi, yaitu artinya tiada Tuhan selain Allah. Apa arti tiada Tuhan selain Allah? Arti tiada Tuhan yang saya artikan selain Allah adalah Tuhan itu mengandung pengertian sesuatu yang mendominasi diri kita. Apa saja uang. Kita mempertuhankan uang berarti itu mendominasi diri kita. Kita mempertuhankan uang. Kita benci. Kita pertuhankan kebencian kita itu, sehingga benci itu sendiri menjadi Tuhan bagi kita. Marah juga seperti itu.
dan ketakutan juga seperti itu. Karena itu konsepnya adalah tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada kebencian selain Allah, tiada kemarahan selain Allah, tiada ketakutan selain Allah. Yang aku takutkan hanya Allah. Begitulah rumusan yang saya ambil berdasarkan pelajaran yang saya dapatkan untuk dapat mengalihkan perhatian dari pikiran galau menjadi pikiran positif. Zikir itu saya ulang-ulang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil saya hayati betul, sambil menangis, sampai akhirnya terkikis betul itu yang namanya kebencian, sakit hati dan sebagainya. Dan itu harus diperjuangkan kalau mau. Jadi terserah, ini kan metode saya ya. Pemirsa stroke pemula bisa mengikutinya dan juga bisa tidak. Tapi itu paling tidak saya sampaikan pengalaman saya seperti itu. Dan hilang karena saya zikir, setiap saya zikirkan itu. Tiada kebencian, tiada yang kutakutkan selain Allah. Tiada kemarahan, tiada, akhirnya hilang dengan sendirinya. Memang memakan waktu yang lama ya, tidak bisa cepat. Apalagi kalau misalnya ada terkait dengan masalah pribadi itu lama. Tapi kalau kita tidak gerus begitu dalam masa-masa strategis yang saya katakan itu periode emas 6 bulan itu, kita akan sulit memperbaiki stroke kita walaupun kita melakukan terapi fisik misalnya. Karena bisa jadi nanti ketika kita sedang melakukan terapi fisik, tiba-tiba tekanan darah tinggi kita naik akibat kegalauan itu. Akhirnya terjadilah serangan stroke kedua. Saya sudah katakan, serangan stroke kedua itu lebih parah dari yang pertama. Yang ketiga jarangnya selamat atau cacat permanen. Itu. Jadi itu yang harus dilakukan adalah bagaimana cara menghilangkan stres atau menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang mengiringi kita sepanjang perjalanan stroke kita itu. Ada tips yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara bagaimana cara menghilangkan stres. Salah satunya adalah dengan cara senam ketawa. Nah, ini senam ketawa ini yang saya praktekkan. Bagaimana cara senam ketawa itu? Jadi begini, Anda bayangkan Anda benci sekali dengan seseorang, kemudian Anda tertawakan dia, gitu. Atau Anda menyesal sekali dengan kesalahan fatal yang Anda lakukan, Anda tertawakan diri Anda sendiri. Jadi gitu, Anda kesal dengan pasangan Anda tertawakan dia. Sampai Anda katanya tertawa itu sehat. Dan saya lakukan itu, ya kan, di kamar atau sedang saya main di jalan yang sepi, saya ketawa sendiri. Mungkin orang melihat saya gila, ya udah, memang banyak orang gila di jalanan. Saya berpikir udahlah, biar lu bilang gua gila, gua ketawa sendiri gitu ya. Tips selanjutnya adalah dalam kaitan psikologis, sebaiknya Anda penyandang stroke pemula menghindari dari orang-orang yang membenci Anda atau orang-orang yang Anda benci. Menghindari dari medsos yang di dalamnya terlibat perdebatan yang akan mengganggu kenyamanan perasaan Anda. Pokoknya hal-hal yang seperti itu harus dihindari. Pada periode emas ini kita harus melihat ke dalam artian positif. Lakukan terapi fisik, lakukan pembersihan psikis, kejiwaan yang tadinya negatif menjadi positif. Baiklah pemirsa, saya kira kita cukupkan dulu sampai sekian karena keterbatasan waktu. Nanti pada episode berikutnya akan kita lanjutkan kembali. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.